Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nazila dengan NIM 2114070054 dari kelompok 12 dengan mata kuliah Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam yang akan membacakan hasil diskusi kami dengan berjudul Peradaban Islam di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dengan Bapak Pengampu Bapak Sudarmo. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang dari jauh Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan muncul dan berkembangnya kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinastik tahun 618 sampai 907 Masehi, Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-4, dan dinasti Umayyah tahun 660 sampai 749. B. Proses Islamisasi di Asia Tenggara. Masuknya agama Islam ke dalam negeri Melayu ini nampaknya mempunyai keistimewaan sendiri, yaitu dengan jalan damai dan berangsur, jarang sekali dengan kekerasan, dan diterima dengan sukarela oleh penduduk meskipun tidak dengan sekaligus. Islamisasi di Asia Tenggara didukung oleh keberadaan para pedagang dan ulama yang berasal dari Jazirah Arab, Persia Raya, dan Gujarat di wilayah Malaysia. Pada abad ke-9 Masehi, penyebaran Islam di Asia Tenggara oleh para pedagang dan ulama berlangsung secara damai tanpa ada tindakan pemaksaan, kekerasan, intimidasi maupun perang. Menurut Tuka Tejarah Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara berkembang melalui 6 jalur, yaitu: yang pertama, saluran perdagangan; kedua, saluran perkawinan; ketiga, saluran tasawuf; keempat, saluran pendidikan; kelima, saluran kesenian; dan keenam, saluran politik. Peradaban Islam di Indonesia. Sejarah peradaban Islam di Indonesia dimulai sejak awal Masehi, di mana pedagang-pedagang dari Cina dan India yang sudah mempunyai hubungan dengan pendudukan di Indonesia. Jadi, pada abad ke-7 terdapat pemukiman pedagang muslim yang berasal dari Arab di daerah Sumatera Utara. Terdapat beberapa teori tentang peradaban Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui perdagangan India abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Persia. Tiba di Indonesia melalui peran perdagangan dari Persia yang dalam perjalanannya sehingga ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Peradaban Islam di Malaysia. Proses masuknya Islam ke Malaysia. Sejarah masuknya Islam di Malaysia itu tidak bisa terlepas dari kerajaan-kerajaan Melayu. Jauh sebelumnya datang Inggris di kawasan tersebut, sebab kerajaan ini dikenal dalam sejarah sebagai kerajaan Islam dan oleh pedagang Gujarat melalui daerah kerajaan tersebut mendakwah Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Perkembangan Islam di Malaysia. Az-Zumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termaksud di Malaysia. Sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Yang kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali atau kini yang disebut dengan Bangladesh. Peradaban Islam di Brunei Darussalam. Sejarah awal masuk dan berkembang Islam di Brunei Darussalam. Masuk Islam di Brunei Darussalam menurut para ahli, Islam melalui masuk ke wilayah Brunei Darussalam pada sekitar tahun 977 Masehi. Adapun yang mengislamkan Brunei Darussalam kala itu adalah para pedagang muslim yang berasal dari Cina. Kedatangan mereka mampu menjamarkan Islam sehingga berkembang selama beberapa abad setelahnya.
B. Eksistensi Islam di Brunei Darussalam saat ini dan prospeknya. Kemampuan eksistensi Islam di Brunei Darussalam dapat juga dilihat dari bangunan masjidnya yang sangat megah. Sebab Lukman Hakim Hasibuan menyatakan keberadaan masjid pada suatu tempat menandakan kehidupan masyarakat maju. Masjid Bandar Sri Begawan di Brunei sehingga Masjid Jami dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam. Masjid inilah yang kini menjadi mercu tanda dan keanggunan dakwah Islam di Brunei Darussalam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.